Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsunagar Imam dengan NIM 2204045010017. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, sekarang ini saya akan mengidentifikasi terkait dengan film Laskar Pelangi. Sedikit saya jelaskan tentang film Laskar Pelangi ini ialah karya pertama dari Andrea Hirata yang diterbitkan dalam bentuk novel. Nah, setelah diterbitkan dalam bentuk novel, kemudian barulah diadaptasi menjadi sebuah film, dan hingga saat ini film tersebut telah meraih beberapa penghargaan dan memiliki banyak pesan-pesan tersembunyi yang bisa kita gali dan kita lihat nilai-nilainya. Terkait dengan hal yang akan kita identifikasi dalam film ini, yang pertama yaitu ada sosialisasi dan penyesuaian diri, kemudian ada pranata sosial dan juga stratifikasi sosial, kemudian mobilitas sosial, dan yang terakhir yaitu perubahan sosial. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak film ini. Nah, sebelum kita melihat contoh sosialisasi yang terdapat pada sebuah klip dari film tersebut, ada baiknya kita mengetahui dulu apa makna sosialisasi dalam pendidikan itu sendiri. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Nah, contoh dari sosialisasi itu sendiri bisa kita lihat dalam klip berikut ini. Timah telah dipenuhi murid baru. Timah ini, hari Senin adalah hari batik. Hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu adalah seragam putih biru. Contoh klip di atas menampilkan seorang kepala sekolah yang menerangkan tentang aturan berpakaian sesuai jadwal yang telah ada kepada murid baru yang akan bersekolah di sana. Nah, Pak Kepala Sekolah ini membawakan sosialisasi tersebut dengan cara berpidato secara langsung di depan orang banyak. Dan menulikan telinga mereka. Dan akhirnya mereka musnah. Allahu Akbar. Contoh lain dari peristiwa sosialisasi juga dapat kita lihat dari klip berikut, yang dimana Pak Kepala Sekolah sedang menjelaskan tentang cerita Nabi Nuh. Mengapa Pak Kepala Sekolah melakukan hal tersebut? Nah, tak lain tujuannya yaitu yang pertama untuk menumbuhkan jiwa religius dari siswanya dan tentunya memperkuat iman dari siswa-siswa mereka. Kemudian terkait dengan pembawaannya, Pak Kepala Sekolah ini menggunakan media berdongeng menyampaikan kisah Nabi Nuh tersebut. Lalu kita lanjut kepada penyesuaian diri. Nah, penyesuaian diri di sekolah adalah suatu usaha atau proses yang dilakukan oleh seorang siswa atau siswa dalam keadaan di lingkungan sekolah yang baru dikenalnya, yang bertujuan untuk mencapai suatu hubungan yang harmonis antara lingkungan sekolah yang baru dengan siswa tersebut untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Ngapa kau nak pindah sekolah ke sini? Aku suka dengan tarian kalian di karnaval. Indah sekali. Apa yang indah? Baru seminggu hilang gatal-gatal bu aren sialan itu dari leher aku. Hajar kau Mahar. Ada sesuatu yang mistis dalam tarian kalian itu. Pada klip di atas ditunjukkan bahwa Flo pindah sekolah ke SD Gantong ini karena melihat sesuatu yang membuatnya tertarik. Otomatis, jika ia berpindah, maka ia harus menyesuaikan dengan lingkungan tersebut, baik itu cara belajarnya, cara bersosialisasi dengan orang-orang tersebut, dan sebagainya untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Sekarang kita lanjut ke pranata sosial. Pranata pendidikan bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan sikap, dan melatih keterampilan kepada warga agar seseorang dapat mandiri dalam mencari penghasilan. Contohnya seperti kegiatan belajar mengajar, sistem pengetahuan, aturan, kursus, pendidikan keluarga, dan mengaji. Contohnya seperti berikut ini. Bilangan yang tidak bisa dibagi adalah Bilangan prima.
Pada potongan klip di atas ditunjukkan sebuah peristiwa prenata yang dimana sang guru memberikan pembelajaran kepada muridnya yang lain dengan cara mendengarkan sebuah simulasi cerdas cermat yang untuk mempersiapkan 3 murid tersebut mengikuti sebuah lomba cerdas cermat. Dan secara tidak langsung murid yang lainnya bisa mengerti pertanyaan dan jawabannya dan mempelajarinya secara tidak langsung dengan hanya mendengarkan dan melihat. Kemudian kita lanjut kepada poin stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan para anggota masyarakat secara bertingkat atau vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosial yang berarti masyarakat. Contohnya itu seperti adegan berikut ini. Mereka ulangannya pakai sendal. Pada potongan klip di atas diperlihatkan bahwa siswa Muhammadiyah Gentong terpaksa ikut ujian umum ke SD yang terdekat yang lebih memadai. Di sini stratifikasi sosial sangat menonjol, di mana siswa dari SD Muhammadiyah Gentong sangat menjadi pusat perhatian bagi siswa lainnya. Hal ini dilakukan oleh aktor tersebut untuk memberikan pencerminan kepada penonton tentang bagaimana perbedaan ekonomi di Indonesia itu berpengaruh kepada pendidikan itu sendiri. Selanjutnya yaitu mobilitas. Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Contohnya seperti pada klip berikut ini. Aku dapat tawaran ngajar dari SD Negeri 1 Bangka. Jadi kau tega tinggalkan Muhammadiyah? Diperlihatkan peristiwa mobilitas dari adegan berikut yang dimana salah satu guru dari SD Muhammadiyah Gentong menerima tawaran menjadi guru di SD yang berbeda yang mungkin lebih menjamin kesejahteraannya sebagai seorang guru. Nah, hal ini dilakukannya yaitu hanya untuk mendapatkan gaji yang lebih baik dan juga fasilitas yang lebih memadai dari sekolah yang sekarang. Dan ia melakukannya dengan cara negosiasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah di SD tersebut. Untuk materi yang terakhir yaitu perubahan sosial. Pengaruh perubahan sosial budaya terhadap pendidikan yaitu terjadinya perubahan pemikiran dalam pendidikan sejalan pada perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Pendidikan juga mengalami perubahan. Contohnya dapat kita lihat pada adegan berikut ini. Maaf, kami melakukan kesalahan. Jawaban anak ini benar. Jadi pemenangnya adalah Regu C dari SD Muhammadiyah Gentong. Pada potongan adegan di atas ditunjukkan bahwa tim dari sekolah SD Muhammadiyah Gentong telah memenangkan cerdas cermat yang telah didamba-dambakan mereka. Nah, mengapa mereka melakukan hal tersebut? Karena untuk mengangkat nama SD mereka dan kemudian untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain bahwa bersekolah tak perlu melibatkan terlalu banyak fasilitas yang mewah. Dan mereka melakukan hal tersebut dengan cara mengikuti lomba cerdas cermat ini dan memenangkannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang identifikasi atas film Laskar Pelangi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.